Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Pratiwi dengan NPM 2584202013. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang fungsi komposisi. Adapun indikator materinya yang pertama, menjelaskan pengertian fungsi komposisi, lalu menentukan bentuk fungsi komposisi dan dari dua fungsi yang diberikan. Menghitung nilai fungsi komposisi pada suatu nilai tertentu. Keempat, menyelesaikan masalah atau soal cerita yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Yang kelima, menyajikan langkah-langkah penyelesaian fungsi komposisi dengan runtun yang benar. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama di sini ada pengertian fungsi komposisi. Fungsi komposisi di sini adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Ketika ada fungsi kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan terbentuk suatu fungsi baru. Fungsi baru inilah fungsi hasil komposisi dari kedua fungsi sebelumnya. Misalnya, ada fungsi fx dan gx. Nah, fungsi f komposisi dan g adalah fungsi yang petakan oleh fungsi gx, kemudian dilanjutkan oleh fungsi fx. Operasi fungsi komposisi biasanya dilambangkan dengan 0 di atas, dan komposisi ini dibaca bundaran. Adapun bentuk-bentuk dari fungsi komposisi yaitu pertama ada f bundaran gx, lalu yang kedua ada g bundaran f, dan ada sifat-sifat fungsi komposisi yang meliputi f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. Lalu yang nomor 2 ada f bundaran g bundaran hx sama dengan f bundaran g bundaran hx. Yang ketiga, f bundaran ix sama dengan i bundaran fx sama dengan fx. Lalu di sini kita langsung masuk ke pengertian yang bentuk pertama yaitu f bundaran gx. F bundaran gx adalah notasi fungsi komposisi yang dibaca f komposisi g atau f bundaran g. Artinya, fungsi gx dikerjakan terlebih dahulu, lalu hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi fx. Secara matematis ditulis sebagai f bundaran gx. Ini adalah salah satu bentuk operasi fungsi di mana satu fungsi mengkomposisikan atau menggabungkan dirinya dengan fungsi lain sehingga dapat dinotasikan sebagai f bundaran gx sama dengan f bundaran gx. Adapun cara kerjanya, pertama, ambil dulu fungsi dalam gx terlebih dahulu. Lalu, substitusikan seluruh ekspresi gx ke dalam setiap variabel x pada fungsi fx. Untuk lebih memahaminya, marilah kita lihat contoh berikut. Diketahui fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 7 dan gx-nya sama dengan 5x ditambah 6. Tentukan f bundaran gx-nya. Yang pertama, masukkan yang fx-nya. Masukkan rumusnya tadi. Lalu kita masukkan dulu gx-nya, yaitu gx-nya di sini kita punya berapa? 5x ditambah 6. Baru kita masukkan fx-nya. Kita substitusikan. 2 dikali 5x ditambah 6 kuadrat ditambah 7. Kita kuadratkan terlebih dahulu. 5x ditambah 6-nya mendapatkan hasil 25x kuadrat ditambah 60x ditambah 36. Lalu kita kalikan ke dalam 2-nya dengan variabel di dalam kurung ini tadi, sehingga mendapatkan 50x pangkat 2 ditambah 120x ditambah 72 ditambah 7. Karena di sini ada yang sama, jadi kita tambahkan, yaitu 72 ditambah 7-nya sama dengan 79. Nah, di sini dapat hasil f bundaran gx sama dengan 50x kuadrat ditambah 120x ditambah 79. Lalu ada bentuk yang kedua yaitu g bundaran fx. Ini sama seperti yang tadi, agar lebih mudah langsung kita masuk contohnya saja ya. Nah, di sini ada contoh. Diketahui fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 6, sedangkan gx-nya adalah 5x dikurang 3. Tentukan
G bundaran fx-nya. Sama seperti yang F bundaran Gx tadi, di sini kita balik aja, kita masukin dulu yang fx-nya, baru kita substitusikan ke Gx-nya. Kita masukkan dulu. Jadi didapat dalam kurung ini kita kalikan. 5 dikali 3x kuadrat hasilnya 15, 5 dikali 5x hasilnya 25, 5 dikali min 6 hasilnya min 30. X-nya min 3-nya turun. Nah, sehingga dapat hasilnya di sini G bundaran fx-nya sama dengan 15x ditambah 25x dikurang 33. Nah, di sini kita masuk ke bentuk ke sifat-sifat fungsi komposisi. Yang pertama itu sifat tidak komutatif, artinya sifat ini menyatakan bahwa komposisi fungsi tidak bersifat komutatif. Komutatif berarti hasil tidak berubah meskipun urutannya ditukar. Namun pada fungsi komposisi ini urutan fungsi sangat berpengaruh. Menetapkan fungsi terlebih dahulu lalu fungsi tidak sama hasilnya dengan menerapkan fungsi terlebih dahulu lalu fungsi. Oleh karena itu secara umum berlaku F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx, kecuali pada kasus tertentu di mana dua fungsi itu dirancang sedemikian rupa sehingga hasilnya bisa sama. Di sini kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Di sini diketahui fx sama dengan 4x dikurang 1 dan gx-nya sama dengan 3x ditambah 2. Sama seperti tadi kita cari dulu di sini fx-nya f bundaran gx-nya sehingga didapatkan hasil 12x ditambah 7. Lalu untuk g bundaran fx-nya kita dapat hasilnya 12x dikurang 1. Nah, bisa disimpulkan dari sini bahwa sifat F bundaran Gx tidak sama dengan G bundaran Fx ini atau tidak komutatif pada fungsi komposisi itu benar. Jadi, jika urutannya berubah, maka hasilnya tidak akan sama. Lanjut, yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat ini menyatakan bahwa komposisi fungsi bersifat asosiatif. Sifat asosiatif berarti bahwa pengelompokan fungsi tidak mengubah hasil akhir. Meskipun cara pengelompokan fungsi berbeda, outputnya akan tetap sama selama urutan fungsi tidak berubah. Dalam bentuk fungsi komposisi, F bundaran G bundaran Hx, F bundaran G bundaran Hx. Langsung di sini kita masuk ke contohnya saja ya. Nah, di sini diketahui Fx sama dengan 4x dikurang 1, Gx sama dengan 3x ditambah 2, Hx sama dengan x min 3. Pertama-tama kita mencari F bundaran Gx-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa dapat hasilnya yaitu 12x ditambah 7. Lalu kita cari juga yang G bundaran Hx-nya. Hasilnya adalah 3x min 7. Lalu masukkan F bundaran G ke dalam bundaran H. Jadi kan kita tadi sudah dapat tuh F bundaran G-nya berapa. Nah, kita masukin ke yang rumus F bundaran G bundaran Hx ini. Berapa? Nah, dimasukin jadi didapat 12x min 3 ditambah 7. Kita kalikan 12-nya ke x dikali juga ke min 3-nya. Sehingga mendapatkan hasil 12x min 36 ditambah 7. Jadi disimpulkan F bundaran G bundaran H ini hasilnya 12x min 29. Lalu gantian nih, kita masukin yang F bundaran G bundaran Hx yaitu. Nah, jadi kita sudah dapatkan yang G bundaran H-nya sama dengan 3x min 7. Nah, F-nya di sini adalah 4x min 1. Kita substitusikan yang G bundaran H ini ke Fx-nya yaitu F dikali 3x dikali min 7 hasilnya 12x dikurang 28
min 1 dan hasilnya 12x min 29. Nah, kita lihat di sini bahwa sifat asosiatif ini benar, yaitu yang F bundaran G bundaran HX sama dengan F bundaran G bundaran HX, yaitu 12x min 29 dan 12x min 29. Masuk ke bentuk yang terakhir, yaitu sifat identitas. Artinya, fungsi identitas tidak mengubah input apapun yang masuk ke dalamnya. Jika memasukkan, hasilnya tetap. Sifat ini menyatakan bahwa jika fungsi dikomposisikan dengan fungsi identitas di depan atau di belakang, hasilnya tetap fungsi. Secara simbol dapat ditulis F bundaran I X sama dengan F I X sama dengan Fx, dan I bundaran Fx sama dengan I Fx sama dengan Fx. Ini menunjukkan bahwa fungsi identitas tidak mempengaruhi fungsi lainnya saat dikomposisikan. Baik, agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Diketahui Fx sama dengan 4x min 1 dan Ix-nya ini sendiri adalah Fx itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa F bundaran Ix-nya itu sama dengan yang 4x min 1 tadi, yaitu Fx tersendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa F bundaran Ix sama dengan I bundaran Fx itu sama dengan Fx, atau sifat identitas pada fungsi komposisi ini benar. Nah, agar teman-teman bisa lebih mendalaminya lagi, di sini saya memberikan latihan soal ya. Ada 6. Nanti teman-teman bisa mengerjakannya ya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.